Dia bilang, Tuhan, mati kita ini. Nah, ini kita kan seringkali seperti itu dalam kehidupan seharian kita ya. Ketika ada masalah berat, masalah yang luar biasa, kita nggak sanggup menghadapinya, matilah kita. Ya. Tapi luar biasa di sini Tuhan Yesus katakan, kenapa kamu kurang percaya? Ya. Dan kita baca selanjutnya, Tuhan hanya berkata kepada angin itu, kepada danau itu, tenanglah. Simpel kan? Dia berkuasa atas segala sesuatu dalam kehidupan kita ya. Masalah angin ribut, masalah pangan, masalah makanan, minuman, pakaian, segala itu udahlah. Serahin sama Tuhan ya, percaya sama Tuhan ya. Tuhan, firman Tuhan mengajak kepada kita hari ini, tetap kuat di dalam Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ini yang seringkali membuat kita goyah. Kita nggak percaya sama Tuhan. Itu titik masalahnya. Kita kurang percaya, ya. Bahkan di Yeremia dikatakan terkutuk kalau orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Nah bahaya kan. Jadi kita bukan orang yang ini hidup dalam kutuk kita, ya kan, karena kita nggak percaya. Tapi diberkati orang yang bersandar kepada Tuhan. Ya. Jadi bersandar kepada Tuhan itu bukan nyender aja Pak, bukan. Tapi kita menggantungkan hidup kita kepada Tuhan. Kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Ya, kita tahu bahwa Tuhan merancangkan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Ini janji daripada Tuhan. Tuhan yang kita sembah itu Tuhan seperti itu. Bukan Tuhan yang merancangkan kecelakaan buat kita. Maka kita mesti berharap sepenuh kepada Tuhan ya. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan. Hal yang kedua yang Tuhan mau bicara kepada kita. Kalau kita mau kuat di dalam Tuhan, di ayat yang ke-6 dikatakan, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Nah, hal yang berikutnya yang Tuhan mau kepada kita adalah kita belajar ya Bapak Ibu sekalian, kita mengakui dia dalam segala laku. Jadi percaya itu bukan hanya sekedar dari mulut kita keluar, kita percaya kepada Tuhan. Amin ya. Tetapi kehidupan kita ini dilihat loh oleh orang lain. Ya. Apa benar ya kamu orang yang percaya kepada Tuhan? Bagaimana ketika kamu menghadapi masalah, persoalan? Apa kamu ngeluh? Apa kamu bersungut-sungut? Iya kan? Tapi ketika kita kuat di dalam Tuhan, ya kita bersandar sepenuh kepada Tuhan, orang di luar sana akan melihat kita ya. Jadi laku kita itu loh, kelakuan kita ya. Nah Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, hidup itu sebetulnya mudah. Menghadapi kehidupan ini sebetulnya mudah. Karena apa? Karena Tuhan sudah melakukan segala sesuatu buat kita ya. Dia mati di kayu salib, menebus dosa saudara dan saya, mengembalikan kita pada rancangan yang semula ya. Bahkan bulan yang lalu saya sudah bawakan juga tentang gambar Allah yang pernah hilang itu sudah dikembalikan kepada kita. Ya kan? Kita orang yang berharga di mata Tuhan. Ingat ya kemarin ya. Ini Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan supaya menjadi dasar kepada kita untuk kita tetap percaya kepada Tuhan, tetap berharap, tetap kuat di dalam Dia. Ketika goncangan datang, persoalan datang, tidak seperti murid-murid tadi ya. Murid-murid luar biasa sebetulnya ya. Berapa waktu yang sebelumnya itu pernah kejadian juga Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya kan? Dengan 5 roti dan 2 ikan. Itu hal yang spektakuler, luar biasa. Belum pernah ngalamin hal seperti itu ya. Bagaimana mungkin roti yang 5 ketul ini bisa memberi makan begitu banyak orang? Itu seharusnya juga memberi kekuatan mereka. Tetapi ya kan, ketika kita percaya, bukan tidak tabu. Kita yang hadir di sini orang yang percaya kepada. Tetapi ada hal, kalau persoalan datang, kita kurang percaya. Ini yang bahaya Pak Bu ya. Nah Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, hidup itu mudah,
Yang sulit itu tadi saya bilang ya, keinginan hati kita, ya, keinginan hati kita yang terlalu menuntut kesempurnaan, ya. Jadi ketika kita dikasih Tuhan satu, pengen dua, ketika udah dikasih dua, pengen tiga. Ini dia, ya, rasa hati yang seperti ini nih yang bikin hidup jadi sulit, betul ya. Sebetulnya sederhana sekali ketika kita belajar untuk bersyukur. Di situ kita dapat kekuatan dari Tuhan. Nah, ya kan? Kita khawatir, kita takut itu karena kita nggak bersyukur sama Tuhan. Ya, itu bahaya Pak Bu. Kenapa? Ketika kita nggak bersyukur, itu segala kekuatan, kemampuan kita segala macam hilang semuanya. Ya, karena nggak ada unsur Tuhan di dalamnya. Makanya kita belajar supaya kita kuat di dalam Tuhan. Kita mau belajar ya. Nah Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan,